Artikel yang akan direview berjudul Organizational Structure and Innovation Performance. Struktur organisasi dan kinerja inovasi. Kemudian penulis mengusulkan adanya variabel mediasi, yaitu perilaku inovatif karyawan sebagai novelty atau kebaruan dari artikel ini. Sebelumnya kita sudah membahas cara mereview jurnal internasional Trindex Scopus dengan membaca judul. Kemudian berikutnya kita klarifikasi dengan melihat gambar model penelitian. Cara praktis yang kedua. Kita cari gambar model penelitiannya. Dari gambar ini, maka struktur organisasi yang diajukan oleh penulis yaitu sentralisasi, formalisasi, dan integrasi. Kemudian penulis mengajukan perilaku inovatif sebagai variabel mediasi yang memediasi antara struktur organisasi dengan kinerja inovasi organisasi. Dari sini bisa kita baca bahwa sentralisasi berpengaruh negatif terhadap kinerja inovasi organisasi yang dimediasi oleh perilaku inovatif. Kemudian formalisasi juga berpengaruh negatif terhadap kinerja inovasi organisasi yang dimediasi dengan perilaku inovatif. Dan integrasi tidak berpengaruh terhadap kinerja inovasi organisasi, walaupun dimediasi dengan perilaku inovatif. Ini cara praktis yang kedua, dengan melihat gambar model penelitian yang ada hasil analisisnya. Kemudian cara membaca mereview jurnal berikutnya adalah dengan membaca abstraknya. Kita lihat abstraknya, bahwa tujuan penulis adalah menyelidiki peran mediasi perilaku inovatif pada hubungan antara struktur organisasi dengan kinerja inovasi organisasi. Kemudian struktur organisasi yang diajukan, yang dimaksud adalah sentralisasi, formalisasi, dan integrasi. Metode yang digunakan penulis yaitu dengan mengumpulkan 140 responden dari manajer fungsional pada organisasi manufaktur di Republik Korea. Kemudian para penulis menggunakan model persamaan struktural untuk mengevaluasi dari prosedur validitas hipotesis yang diajukan. Dan temuan dari para penulis adalah perilaku inovatif memediasi hubungan antara sentralisasi dan formalisasi terhadap kinerja inovasi organisasi. Dalam hal ini, perilaku inovatif tidak memediasi hubungan antara integrasi dan kinerja inovasi organisasi. Kebaruan atau originalitas atau novelty dari artikel ini, kalau dilihat, adalah variabel mediasi perilaku inovatif karyawan
Ini diajukan sebagai variabel mediasi antara hubungan sentralisasi, integrasi, dan formalisasi terhadap kinerja inovasi organisasi. Ini kebaruannya. Kemudian cara berikutnya, setelah kita melihat judul, kemudian melihat model gambar penelitian dan abstrak, tentunya kita harus memahami masing-masing variabel. Di sini kita melihat di dalam judul ada variabel struktur organisasi, kinerja inovasi, dan perilaku inovatif karyawan. Kemudian struktur organisasi yang dimaksud adalah sentralisasi, formalisasi, dan integrasi. Kita lihat apa yang dimaksud dengan variabel-variabel tersebut, sehingga menjadi paham. Yang pertama adalah perilaku inovatif karyawan yang diajukan sebagai novelty dari para penulis dalam memediasi hubungan antara struktur organisasi terhadap kinerja organisasi. Yang dimaksud perilaku inovatif karyawan di sini kita lihat, kita baca sekilas secara praktis. Inti dari perilaku inovatif adalah kreativitas individual yang terdiri dari inovasi, kemudian kreativitas di dalam produk, proses, dan prosedur. Kita lihat paragraf berikutnya, bahwa perilaku inovatif karyawan ini memunculkan ide-ide baru dalam produk, jasa, prosedur organisasi, dan proses. Ini yang dimaksud dengan perilaku inovatif. Kemudian yang kedua, sentralisasi sebagai struktur organisasi. Yang dimaksud sentralisasi adalah sebuah organisasi yang decision making power-nya, kekuatan membuat kebijakannya terkonsentrasi pada manajer tingkat atas dalam sebuah organisasi. Jadi seperti otoritas, sentralisasi. Pembuat kebijakan adalah top level manager. Itu inti dari struktur organisasi formalisasi. Sehingga penulis dalam hal ini mengajukan hipotesis yang pertama, bahwa forma sentralisasi is negatively related to innovative behavior. Sentralisasi itu berpengaruh negatif terhadap perilaku inovatif karyawan. Karena keputusannya itu terpusat, tersentral, hanya berasal dari top level manager. Karyawan tidak diberi kesempatan untuk berinovasi. Kemudian struktur organisasi yang kedua adalah formalisasi. Yang dimaksud formalisasi adalah tingkat definisi aturan, otoritas, relasi, komunikasi, norma-norma, sanksi, dan prosedur. Artinya struktur organisasi formalisasi itu lebih menekankan administrasi yang tegas pada aturan-aturan, norma-norma, sanksi, prosedur, komunikasi, dan sebagainya. Itu diformalisasi keseluruhan. Formalisasi yang levelnya rendah ada pada struktur organisasi organik. Pada struktur organisasi formalisasi ini tentunya juga akan mengekang perilaku inovatif karyawan. Karena semuanya itu sudah tertulis, teradministrasikan. Sehingga para penulis menghipotesiskan formalisasi is negatively related to innovative behavior. Formalisasi akan berpengaruh negatif
hubungannya terhadap perilaku inovatif. Dan variabel struktur organisasi yang ketiga adalah integrasi. Integrasi yang dimaksud di sini adalah interaksi antara karyawan untuk meningkatkan diseminasi tacit and explicit knowledge. Pengetahuan eksplisit dan pengetahuan tacit. Dalam hal ini adanya interaksi antar unit. Jadi karyawan unit itu diberi kesempatan untuk saling berinteraksi, bertukar ide, bertukar informasi dan sebagainya. Sehingga di sini para penulis mengajukan hipotesis bahwa integrasi itu berpengaruh positif hubungannya dengan perilaku inovatif karyawan. Itu sekilas tentang indikator-indikator atau variabel yang diteliti, definisi atau makna dari variabel yang diteliti oleh para penulis. Sehingga hasilnya yang sudah kita lihat tadi pada model gambar penelitian, ini berpengaruh negatif, didukung, support, diterima hipotesisnya, sentralisasi berpengaruh negatif, kemudian formalisasi berpengaruh negatif, integrasi tidak diterima, kemudian perilaku inovatif berpengaruh positif terhadap kinerja inovasi organisasi. Itu review praktis dari artikel jurnal internasional terindeks Scopus.